Nah, selain itu pemisah, selain mitos kedua macan tersebut, ada juga mitos yang mengatakan benda terbang yang lewat ke sini kemungkinan selalu jatuh. Masih dari Kota Budaya Yogyakarta, inilah makam amat keramat yang penuh dengan misteri. Tokoh utama yang dipusarakan di makam Wat Galeh adalah Pangeran Purboyo. Letak makamnya ada di Sendang Tirto, Kapenewan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada tidak jauh dari Bandara Adi Sucipto, Jogja, makam ini dipercaya sangat dihindari pesawat. Karena apapun yang terbang di atas makam akan jatuh tersedot ke keramatan Pangeran Mataram yang juga dikenal sebagai Panembahan Purboyo. Lantas, seperti apa suasana makam di belakang Masjid Sultoni yang sangat tua itu? Berikut ini penelusuran tim Ganjil Misteri. Sekarang saya sudah berada di depan Masjid Sultoni. Kenapa Sultoni? Itu maksudnya ditunjukkan untuk para sultan. Dan di dalamnya itu ada yang namanya makam Wat Galeh atau makam dari Panembahan Purboyo. Banyak sekali mitos di sana, banyak sekali cerita menarik di sana. Kita langsung masuk aja ke dalam pemirsa. Seperti yang saya bilang, di depannya ada masjid, di dalamnya baru ada makam. Oke pemirsa, saya cerita-cerita sedikit ya. Sebenarnya siapa sih Panembahan Purboyo ini? Panembahan Purboyo ini adalah anak dari Panembahan Senopati. Jadi dulu pada masa, nih pemirsa lihat, ini pintu masuknya. Saya potong sedikit. Jadi dulu pada masa kecilnya baru lahir, Panembahan Purboyo ini lahir dan masih dalam keadaan bungkus kalau dalam bahasa Jawa. Artinya masih ada ari-arinya. Dan itu biasanya harus dibuka dengan padi. Dan itu dibuka langsung oleh kakeknya. Setelah dibuka, ternyata nggak bisa, akhirnya dibuang ke hutan. Setelah dibuang ke hutan, ternyata ditemukan oleh macan pasangan betina dan jantan, dan ternyata macan tersebut itu siluman. Akhirnya dibesarkan sampai berumur sekitar 11 tahun. Oke, saya potong sedikit. Ini dia makam-makamnya. Ini merupakan masih, setahu saya masih ada hubungan kerajaan, bukan makam umum ini pemirsa. Dan dari awal saya udah lihat di sini ada sebuah dupa. Makanya sekali masuk langsung terasa wangi. Oke, saya lanjut lagi ceritanya. Setelah 11 tahun, Panembahan Purboyo akhirnya berjalan-jalan ke kota. Setelah sampai di kota, orang-orang kebingungan dengan anak ini. Siapa anak kecil keluar dari hutan? Akhirnya datanglah si kakeknya ini. Kakeknya coba mengejar si anak sampai ke hutan. Sampai di hutan dia bertemu dengan macan yang sudah langsung memeluk si Panembahan Purboyo ini. Setelah itu ditanya, kalau kamu macan beneran, kamu nggak usah ngomong. Tapi kalau kamu siluman, kamu berbicara layaknya orang. Setelah berbicara, akhirnya macan itu cerita. Dan kakek dari Panembahan Purboyo pun juga bilang kalau itu adalah cucu saya, karena anak itu yang saya buang dulu ke hutan, pemirsa. Dan akhirnya si kakek ini meminta cucunya kembali, tapi si macan menolak karena macan merasa orang saya yang besarin kok, kenapa kamu yang minta?
Akhirnya setelah bertengkar, akhirnya macan setuju untuk dikembalikan ke kakeknya, tapi kedua macan ini harus ikut ke dalam kota. Tapi kakeknya menolak karena takutnya warga-warga desa nanti akan panik melihat macan. Ternyata macan tersebut berkata bahwa mereka bisa mengubah wujudnya menjadi manusia. Setelah sampai di desa, Panembahan Purboyo pun bertanya sebenarnya siapa ayah saya. Akhirnya diberitahu bahwa ayahmu itu adalah seorang raja. Kamu harus ke kota, melihat keraton dan ada 2 pohon beringin, di situ tempat ayahmu tinggal. Setelah itu Panembahan Purboyo pun datang ke kota. Saya sampai maju sedikit, pemirsa. Nah, ini lokasi dari makam Panembahan Purboyo. Dan di sini nggak ada orang, pemirsa, sama sekali. Biasanya orang datang ritual, tapi sekarang nggak ada. Nah, saya lanjutkan cerita lagi. Setelah sampai di kota, prajurit pun menangkap Panembahan Purboyo karena sedang berbaringan di pohon beringin dan dibawa ke raja, yaitu ayahnya sendiri, si Panembahan Senopati. Setelah bertemu dengan ayahnya, ditanya, kamu mau apa? Panembahan Purboyo bilang, saya mencari ayah saya. Katanya ayah saya tinggal di sini. Si Panembahan Senopati pun tidak percaya dan dibilang, kalau kamu memang anak saya, kamu bawa keris ini yang belum bertangkai dan bertutup atau sarungnya. Kamu bawa pulang dan kamu cari di mana penutup dan pegangannya. Akhirnya dibawa ke desa, ketemu kakeknya lagi. Dan kakeknya berbicara bahwa maksud dari ayahmu itu mencari keris, penutup keris dan pegangan keris itu adalah untuk membunuh ibumu sendiri. Karena Panembahan Purboyo tidak ingin membunuh ibunya sendiri, akhirnya dia tidak melakukan itu, tapi ibunya pun mendengar. Nah, sini pemirsa. Ini merupakan makam dari Panembahan Purboyo. Ini istrinya. Anak-anaknya, dan ini ibunya. Saya cerita ke sini sekaligus cerita tentang lanjutannya. Jadi setelah itu ibu Panembahan Purboyo pun mendengar cerita itu bahwa suaminya tidak mengakui anaknya sendiri dan menyuruh membunuh dirinya. Akhirnya ibu dari Panembahan Purboyo pun membunuh dirinya dengan tujuan yang sangat mulia untuk memuliakan anaknya. Hingga akhirnya diakui oleh ayahnya sendiri. Setelah ibu dari Panembahan Purboyo meninggal membunuh dirinya, Panembahan Purboyo pun kembali ke kota. Sesampai di kota bertemu ayahnya, akhirnya ayahnya pun mengakui Panembahan Purboyo sebagai anaknya dan langsung diangkat menjadi tumenggung pada saat itu. Berada di belakang Masjid Sultoni, makam Wat Galeh sangat dikeramatkan. Masjid ini juga yang tertua di Yogyakarta, seusia Masjid Kota Gede. Itu menegaskan bahwa tokoh yang dipusarakan di Wat Galeh memiliki pertalian sangat erat dengan Mataram. Dan benar, Pangeran Purboyo adalah putra Raja Mataram dari Garwo Selir bernama Niken Purwosari alias Roro Lembayung. Memiliki nama kecil Raden Damar, tokoh ini juga pernah menggemparkan Batavia saat menjadi senapati perang saat Mataram menyerang ibu kota VOC. Setelah itu mereka tinggal di keraton dan pada saat itu sedang ada peperangan dengan Belanda. Pada saat berperang, Panembahan Purboyo pun, keraton waktu itu Mataram kehabisan panglima, akhirnya Panembahan Purboyo diangkat menjadi panglima perang. Di
disuruh perang ke Jakarta. Sesampai di Jakarta dia melawan Belanda, dan Belanda kewalahan karena Panembahan Purboyo merupakan orang yang sakti, tidak bisa ditembak oleh peluru biasa. Akhirnya orang Belanda pun mencari orang Mataram yang bisa diajak sekongkol atau berkhianat. Akhirnya ada, dan orang tersebut berkata bahwa kelemahan dari Panembahan Purboyo adalah tinja. Setelah itu, orang-orang Belanda menembaki Panembahan Purboyo dengan tinja hingga akhirnya sekarat dan tidak lama kemudian meninggal. Nah, sebenarnya di situ ada ceritanya sedikit pemirsa, sejarah kenapa kota Batavia disebut Jakarta dan orang-orang disebut Betawi. Karena pada saat Panembahan Purboyo sudah ditembaki oleh tinja, dia mengatakan bahwa kota ini merupakan kota Betai. Tai itu maksudnya kotoran dari tinja tersebut. Tapi karena kata Betai itu tidak sopan, akhirnya diganti menjadi Betawi. Itulah sejarah kenapa orang Jakarta disebut kota Betawi, karena Panembahan Purboyo. Dan kenapa Panembahan Purboyo akhirnya dimakamkan di sini, bukan di Imogiri atau di Kertogede, karena Panembahan Purboyo ingin dimakamkan selayaknya orang biasa, di makam yang biasa, bukan sebagai raja. Makanya Panembahan Purboyo mau dimakamkan di sini di tempat namanya Wat Gale. Wat Gale itu merupakan waktu itu jembatan. Gali itu menggali, jadi maksudnya jembatan untuk menggali diri. Makanya orang-orang yang datang ke sini berdoa, menjembatani diri untuk menggali lebih lagi, untuk mendapatkan apa yang mereka doakan tersebut, menjadi barokah. Nah, itu merupakan sejarah dari Panembahan Purboyo, kenapa bisa sampai di sini. Dan seperti yang saya katakan dulu pemirsa, ini saya mulai berbicara mitos. Seperti yang saya katakan dulu, Panembahan Purboyo itu dibesarkan oleh 2 ekor macan yang merupakan siluman, betina dan jantan. Dan konon katanya sampai saat ini kedua macan tersebut ada di tempat ini. Orang-orang yang suka datang ke sini untuk ritual seringkali melihat kedua ekor macan tersebut di sini pemirsa. Berarti dengan kata langsung sampai sekarang kedua siluman macan tersebut masih menjaga Panembahan Purboyo. Nah, selain itu pemirsa, selain mitos kedua macan tersebut, ada juga mitos yang mengatakan benda terbang yang lewat ke sini kemungkinan selalu jatuh. Mau itu pesawat, mau itu apapun. Bahkan katanya di sini banyak bangkai burung. Jadi burung-burung yang lewat pun meninggal. Makam Wat Gale yang terletak di Sendang Tirto, Kapenawan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan makam biasa. Tempat peristirahatan terakhir Pangeran Purboyo dari Kerajaan Mataram itu diakui warga setempat memiliki daya mistik yang sangat kuat. Kekeramatannya bahkan diakui mampu menghalau apapun yang berani melintas di atasnya. Bahkan mitosnya, wilayah di atas pusara Panembahan Purboyo itu adalah kawasan merah bagi penerbangan, sehingga selalu dihindari pesawat. Percaya atau tidak, tapi begitulah mitos yang mengiringi cerita sejarah makam keramat itu turun-temurun. Pemirsa, inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe,
like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.